Assalamualaikum, Dimas Singosari, salam rahayu. Waalaikumsalam, salam rahayu, selamat malam untuk semuanya. Saya Nyima Singosari. Ya, ini sahabat Dimas. Hari ini kita akan membahas sebuah ritual yang tadi di video tadi kita lihat. Kalau boleh tahu, ini ritual apa Dimas? Kalau di video yang saya buat tadi itu adalah video sebuah ritual pelet lintrik yang namanya setan kober ya. Di pelet listrik setan kober. Iya betul. Pelet listrik setan kober ini seperti apa fungsinya dan bagaimana pengaruhnya kalau orang kena pelet listrik setan kober? Kalau dari pelet lintrik setan kober ini ya, yang saya kerjakan kemarin itu beberapa fungsi ya. Untuk yang pertama bisa menyatukan sebuah hubungan yang renggang. Dan yang kedua bisa untuk memisahkan Jadi kalau misalkan orang yang selingkuh gitu bisa dibubarkan ya? iya bisa. Bisa, oke. Terus, nah yang kedua tadi kan pengaruhnya apa aja? Pengaruh pelet listrik setan kober itu ketika misalnya mengenai saya gitu, saya bisa bagaimana? Biasanya orang yang terkena pelet setan kober ini ya, kalau misalnya dia dipelet untuk mendapatkan seseorang yang kita cintai. Biasanya orang yang kita cintai, orang yang dipelet tadi itu merasa jantungnya berdebar-debar, ingin ketemu dia yang melet tadi, bahkan bisa sampai dia tergila-gila bahkan jadi gila. Oh, jadi gila. Jadi sampai jadi gila Iya, seperti itu bisa ya. jadi gila. Itu dalam kurun waktu berapa hari? Misalkan Nyimas ritualnya hari ini. Nah, itu reaksinya berapa hari Nyimas? Kalau yang paling cepat itu 3 hari. Oh, 3 hari langsung begitu ya. Iya. Misalkan nih orang itu, oh berarti tergila-gila banget ya. Berarti, oke oke oke. Jadi pelet lintrik itu seperti itu, lintrik setan kober ya namanya. Iya, Nama setan kober ini apanya ini? Kalau boleh tahu, ini nama setan kober ya. ya apanya? Dari perewangan, ajiannya atau ilmunya atau apa ya? Setan kober ini termasuk ajian ya. Ya deh. Nah, kalau boleh tahu dari ajian setan kober ini kan biasanya punya kodam khusus ya. Iya, kodam pendamping khusus Iya, biasanya. kalau boleh tahu diceritakan sosok yang mendampingi itu seperti apa? Biasanya sosok yang mendampingi saya itu berbu seperti dia berwujud cantik ya, perempuan. Dia memakai kemben, tapi wajahnya mengerikan. Meskipun setan kober tapi dia cantik kadang mengerikan. Iya, Oh, macam-macam seperti itu. tergantung orang yang kita kerjakan seperti apa. Nah, jadi ketika dikerjakan itu seperti itu. Apa bener sih mas? Rumornya pelet listrik ini kalau orang dipelet ini gak bisa tidur, panas badannya, kadang-kadang suka pengen ketemu terus, bahkan pikirannya tertuju pada si apa target ini. Apakah benar seperti itu? Betul sekali, biasanya orang yang terkena pelet ini dia sulit untuk tidur karena setiap harinya dia selalu diganggu oleh bayang-bayangan orang yang memeletnya tadi. Bingung dia, cemas gitu. Dalam hatinya cemas, ingin bertemu, bingung, ingin cepat bertemu seperti itu. Oke, terus gini, yang saya tanyakan lagi, ritual pengisian kartu listriknya itu bagaimana sih mas? Kalau boleh tahu, kalau ini mas, apakah benar harus di kuburan, harus ada syarat-syarat tertentu, boleh dijelaskan di Iya, versi ini mas? memang betul. Harus dibawa ke makam kartunya.
dan kita keadaan telanjang sendirian di situ pada hari tertentu. Oh iya, jadi hari tertentu itu telanjang di situ ngapain? Ngambil kartunya atau bagaimana? Apa yang dilakukan di kuburan itu atau ritual juga? Kita mengubur kartu lintrik tadi yang mau dibuat ritual tadi, itu dikubur dulu di makam. Dalam keadaan telanjang. Iya, dalam keadaan telanjang, gelap, dan kita sendirian. Oh gitu. Pas melakukan ritual itu ada nggak sosok-sosok yang hadir di situ? Mungkin apa? Sering banget terjadi seperti itu. Banyak sekali yang mengawasi saya dari jauh. Makhluk halus, jin, seperti itu. Banyak sekali. Sosok-sosoknya seperti apa kalau bisa dijelaskan? Ada yang mirip genderuwo yang taringnya panjang itu, tapi dia bisa disebut dengan jin ya. Terus apa lagi? Sekitar anak kecil-kecil, tuyul, pocong, itu juga banyak sekali. Berbagai macam makhluk ya. Macam-macam, tapi sering banget itu Oh terjadi. sering. Memang Ketika ada. ketika berarti tidak selalu ketika ngubur itu ada makhluk itu berarti ya? Tidak selalu. Tidak selalu berarti. Kadang ada, Kadang juga tidak ada. kadang tidak ada. Oh seperti itu ya. Jadi mengerikan juga ya. Betul, mengerikan. Ya, apakah benar sih ini ada orang yang pakai kartu listrik tapi juga ada tumbalnya? Apakah ada seperti itu? Dan perjanjiannya dengan sosok yang hitam. Apakah ada ilmuwan kartu listrik seperti itu juga? Memang ada beberapa versi ilmu hitam ya yang Ya, seperti itu. Dia menggunakan tumbal gitu. Memang harus ada tumbalnya. berarti dia perjanjian dengan perewangan tadi. Iya, jadi tadi menyuruh memberikan sebuah tumbal Oh gitu. untuk sebuah kepercayaan. Karena rumornya kartu listrik ini juga ada tumbalnya seperti Betul. itu. Ada tumbalnya juga, tapi di versinya Nyimas nggak ada ya ini? Saya nggak pernah memakai tumbal. Oh tidak, berarti memang versinya versi yang telanjang tadi Betul. memang benar ya? Oke seperti itu. Jadi itu tengah malam telanjang di kuburan. Iya, di hari tertentu ya, Di hari bukan di tertentu. hari sembarangan. Oh iya iya iya. Mungkin bisa, biasanya kan hari itu kalau hari baik itu biasanya, kalau hari sakral itu bisa Jumat Legi, Kemis Jumat, Kliwon, iya. seperti itu kebanyakan. ya itu banyak ya oknum yang istilahnya apa ya, menyalahgunakan ilmu listrik ini banyak juga ya. Banyak sekali oknum atau orang-orang yang menyalahgunakan ilmu listrik ini sebagai memelet suami orang atau istri orang, seperti itu. Padahal Seperti kalau itu. di saya sendiri tidak saya anjurkan ya. Saya cuma kebanyakan ingin menolong orang yang selingkuh dan dipisahkan, seperti itu kebanyakan. Oh gitu, berarti listrik itu seperti itu, luar biasa ya. Di kartu-kartu tersebut apa bisa mengetahui apa yang harus, apa katanya bisa membaca, apakah benar bisa membaca orang itu punya uang atau tidak, punya istri atau tidak, apakah seperti itu ya Mas? Itu akan bisa terlihat semua. Baik dia punya uang atau tidak, itu bisa. Baik dia selingkuh atau tidak, itu bisa. Bahkan dia sudah berkeluarga pun kita juga bisa baca ya. Berarti akurat ya itu ya? Iya, Akurat. Oke oke oke, itu pegangan orang-orang dulu ya biasanya. pegangan orang-orang dulu, jadi turun-temurun itu ya. Kalau pelet kartu listrik itu seperti itu. Oke Mas, kalau boleh tahu pas ritual Mas memakai kemben itu apa yang dirasakan, aura dan sosok apa yang datang pas ritual itu, coba diceritakan. Pertama kali saya ritual itu saya merasakan kedinginan yang sangat amat ya. Merinding itu semakin menjadi. Ketika Gitu saya ya. melihat ada sesosok wanita yang berambut panjang,
tapi mukanya itu juga buruk banget. Itu apa sosok kuntilanak bukan ya? Bukan. Oh, sosok yang datang di ritual. Iya, Ada lagi yang lain? seperti anak-anak kecil itu juga ada kayak tuyul-tuyul gitu. Pas ritual Lewat bakat gitu. tupa, iya. Iya, selama saya mengerjakan ritual itu ada aja yang seliweran seperti itu. Pas itunya putri cantiknya itu hadir nggak Putri cantiknya hadir di akhir ya, di akhir ritualnya di itu? akhir ritual karena dia membantu saya di situ. Oh, berarti sampean itu. Jadi ajian ini doa ya berarti ya. Sebuah doa Ya untuk berarti. mendatangkan sosok yang baik yang mau membantu saya di situ. Oh, jadi tetap ibaratnya lantaran ya, lantaran Iya, sosok lantaran. itu tadi dengan ajian tadi ya. Oh, berarti tetap ya, tetap hanya lantaran saja, bukan kita meminta, bukan ya. Bukan, cuma perantara saja. Tapi itu ilmunya dahsyat banget. Betul. Terus tirakatnya gimana? Puasanya boleh katanya kan ada puasanya juga waktu mau ritual. Boleh terangkan nggak puasanya berapa jam atau puasa mutih atau bagaimana? Biasanya untuk yang saya kerjakan sebelum ritual itu kan puasa dulu, tirakat, meminta petunjuk ya. Biasanya saya lakukan dalam 3 hari 3 malam itu puasa mutih. Puasa mutih. Iya. Yo. Baru kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, kita akan melaksanakan ritual pelet setan kober selama 41 hari 41 malam. Berarti itu gimana itu 41 hari 40 malam? Mau dikerjakan di jam-jam tertentu atau? Iya, di jam-jam tertentu tengah malam, tepatnya di atas jam 12 malam. Berarti pagi juga dikerjakan kayak pas pagi gitu, siang juga ada jam-jam tertentu dikerjakan. Iya, ada jam-jam tertentunya. Oh, gitu ya. Berarti waduh, tiap hari bagaimana rasanya itu dikerjakan tiap hari seperti itu? Oke, bener ya. Aduh, dahsyat ini teman-teman pelet Hendrik setan koper ini gak main-main. Oke Mas, mungkin kita menerangkan segitu dulu. Jadi Baik. ini untuk edukasi saja. Jadi untuk ilmu pelet jangan disalahgunakan. Betul, gitu ya. ilmu pelet jangan sampai disalahgunakan, apalagi untuk mengambil suami orang atau istri orang. Itu biasanya kalau sampai disalahgunakan itu bagaimana akibatnya? Pasti belakangnya akan kembali pada diri kita sendiri. Karma itu berlaku.